pekan depan dan pekan selanjutnya ya. Dan itu ada praktisi juga beliau. Oke, nanti minta tolong dulu dan teman-teman PJ kelas yang lain untuk membuat seperti yang kemarin ya, flyernya. Oke, kita akan mempelajari ada berbagai macam kita dalam proses penilaian investasi ya, metode-metodenya. Jadi kita akan belajar beberapa metode perhitungannya, bagaimana kita menghitung metode penilaian investasi yang menurut kita tuh layak. Nah, itu nggak layak tuh nggak cuma oke-oke aja gitu teman-teman. Jadi ada hitung-hitungannya dan bagaimana kita mengatakan investasi itu layak untuk kita lanjutkan ataukah kita danai. Nah, pendahuluan bagaimana menentukan sebuah usulan proyek investasi di mana yang akan diterima atau ditolak. Jadi kita tujuan dari metode ini adalah kita akan menjadi pertimbangan gitu. Misalkan teman-teman dikasih sebuah proyek, nah teman-teman harus menghitung nih kira-kira proyek ini apakah layak untuk kita lanjutkan, terima atau tolak. Nah, maka kita usulan proyek tersebut harus kita nilai nih, ada hitung-hitungannya, nggak sekedar oke-oke aja gitu, ataukah perkiraan-perkiraan saja cuma ada hitung-hitungannya. Nah, nanti ada beberapa metode yang bertujuan untuk menilai sebuah proyek itu layak ya untuk dilanjutkan, diinvestasikan, dan dijalankan. Nah, ini ada beberapa metodenya. Pertama metode periode pengembalian atau payback period. Jadi melihat seberapa besar pengembaliannya, seberapa lama. Terus ada juga net present value atau nilai sekarang bersih. Ada juga metode indeks profitabilitas. Terus ada juga indeks metode internal rate of return IRR dan metode modified internal of return. Nah, ini ada beberapa metode dan mungkin di luar sana masih banyak metode ya dalam menyusun proyek, menilai sebuah proyek apakah layak atau enggak. Nah, cuma kita akan bahas satu persatu dari lima metode ini, bagaimana metode ini bahkan sampai dihitung ya. Kita hitung nanti ada beberapa perhitungan. Nah, pertama metode periode pengembalian atau payback period ya. Jadi melihat jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi. Jadi kita tahu nih, kita ketika kita bangun sebuah kereta cepat, nah ini kira-kira waktu pengembalian itu berapa lama sehingga eh, dari dana yang kita berikan ya nanti dana pengembaliannya berapa lama biasanya hitungannya berapa lama waktu ya. Melalui penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi kan dalam eh, proyek itu kan pasti sebenarnya waktu itu UUS juga pernah dinilai ya, waktu pengembaliannya tuh berapa lama tuh, makanya kan UUS perdebatan itu. Ada yang bilang, saya nggak tahu ya. Jadi kan kita bisa hitung tuh dari total biaya UUS yang dikeluarkan, misalkan yang lagi ngetren ya, dan dari total pengeluaran yang dia keluarkan, kira-kira berapa lama nih pengembalian dari penerimaan-penerimaan yang dihasilkan, kan itu kan ada tiket masuk dan dari total tiket masuk dan perkiraannya kira-kira setiap hari itu mengangkut berapa orang dan itu kira-kira berapa lama sehingga dari penerimaan tersebut dana itu kembali gitu dari modal awalnya. Nah itu istilahnya kurang lebih seperti itu. Ada yang bilang sih dananya katanya berapa ratus tahun gitu baru balik ya. Wus, nanti teman-teman bisa hitung tuh. Misalkan pengeluaran WUS tuh berapa dalam proyeknya, terus juga nanti teman-teman menghitung penerimaannya dalam setiap hari itu kira-kira dia berapa penumpang dikalikan dengan total harganya. Nah itu jadi teman-teman bisa mengukur kecepatan pengembalian dana investasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengukur kira-kira berapa lama investasi kita akan dana itu akan kembali lagi dengan total dana yang kita investasikan. Hmm. Nah, ini ada rumusnya bagaimana periode pengembalian jika arus per apa nih per tahun ya, per tahun dan jumlahnya berbeda. Hmm. Nah, ini rumusnya dalam periode pengembalian ya, atau payback period.
N ini adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awalnya. Jadi arus kas masih awal ya, belum menutup investasi. Dan A adalah jumlah investasi awal itu mula-mula. B ini adalah dikurang dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun berjalan N misalkan. Dan C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun N plus 1. Jadi N plus 1. Nah, nanti ada perhitungannya dikalikan tahunnya. Nah, ini ketika per tahunnya jumlahnya berbeda-beda ya, dalam arti mungkin dalam periode apa namanya? Periode pertama terus akhirnya hanya misalkan penerimaannya berbeda nih dengan periode selanjutnya dibandingkan dengan periode selanjutnya. Nah, itu ketika per tahunnya jumlahnya berbeda-beda gitu returnnya. Mungkin ada beberapa kasus ya, mungkin ketika dia awal-awal mungkin returnnya cukup besar gitu, terus lama-lama mulai menurun. Nah, itu berbeda. Dan ada juga mungkin yang secara returnnya ya, atau pengembaliannya dia sudah cukup stabil, mungkin di rentangnya ya di kisaran angka tersebut. Nah, ini ada contoh bagaimana ketika per tahun jumlahnya sama gitu. Rumusnya adalah investasi awal dibagi dengan arus kas dikali dengan dikali sama 1 tahun. Nah, hasilnya bagaimana? Periode pengembalian lebih cepat sama dengan lebih cepat yaitu layak. Ketika periode pengembaliannya sangat lama banget ya, jadi kayak investasi yang kita berikan ke sebuah proyek ya, ternyata lama banget nih pengembaliannya kan itu ibarat ya keburu kita apa udah tua gitu akhirnya baru dananya itu baru balik. Nah, itu kan cukup lama. Nah, harapan kita sebagai investor kan dana itu cepat balik nih. Kita naruh modal 100 juta, kita berapa lama kita mendapatkan dana 100 juta kembali tuh. Nah, itu jadi kita seberapa cepat mungkin bisa jadi tahunan ataukah puluhan tahun gitu. Dana itu bisa bisa kembali. Nah, itu jadi semakin cepat tuh semakin layak untuk kita apa namanya kita investasikan. Nah, ini ada contoh misalkan ada proyek investasi besarnya berapa kali itu Pak nih? 450 juta. Umurnya diperkirakan 5 tahun. Tanpa nilai sisa, arus kas per tahun yang dihasilkan adalah dia menghasilkan dalam setahun itu 150 juta dan umur proyek yang disyaratkan adalah 4 tahun. Nah, berapa ditanyakan periode pengambilan proyek investasi tersebut, maka rumusnya adalah total proyeknya 450 juta ya dibagi dengan arus kas setiap tahunnya dikali 1 tahun. Nah, ini kita dapat adalah 3 tahun. Nah, periode pengembalian 3 tahun lebih kecil dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi adalah diterima. Karena syaratnya adalah 4 tahun. Ternyata dengan 3 tahun pun sudah kembali nih, berarti worth it untuk kita jalankan investasinya. Kurang lebih kan simpel gini teman-teman. Jadi kan kita punya proyek. Proyek itu nilainya 450 juta. Dan itu setiap tahun menghasilkan 150 juta. Jadi kan dalam 3 tahun aja udah dikali tiga ya. Udah menghasilkan balik modal selama 3 tahun ini. Dikali tiga ataukah ini dibagi juga bisa ya. Hasilnya 3 tahun. Sedangkan prasyaratnya adalah kita harus umur proyek itu harus 4 tahun. Nah, sedangkan ternyata dalam perhitungannya cukup 3 tahun bisa dan ini layak diterima. Nah, ini metode pengembalian atau payback period. Kayak dulu jangan lupa untuk di screenshot ya, ini udah banyak yang hadir 36. Terus selanjutnya hmm, ketika tadi kan ini ketika setiap tahunnya sama terus nih. Jadi setiap tahun kita anggap bahwa returnnya 150 juta terus. Nah, bagaimana ketika setiap tahunnya jumlahnya berbeda? Kita harus menghitung juga dengan cara yang lain. Misalkan tahun pertama dapatnya 300, tahun kedua 250, tahun ketiga 200 dan terus
apa seterusnya ya. Dengan proyeknya total proyek adalah 600 juta. Umur ekonomisnya dia 5 tahun dan syaratnya adalah 2 tahun gitu. Kita lihat bagaimana arus gas per tahunnya. Ini di tahun pertama kumulatifnya 300, 550 ditambah 200, 150 juta ditambah 150, 900 dan selanjutnya tahun kelima adalah 1 miliar. Nah, kita hitung misalkan di sini dua dua itu adalah tadi eh, syarat periode pengembaliannya ada 2 tahun ya. 2 tahun 600 adalah 600 dikurang 550 juta. Ntar 600 itu ini ya nilainya nilai investasi 600 juta dikurang dengan tahun N itu adalah tahun N+1 ya. Jadi N ini kan 300 ya. Dan N+1 adalah 550. Nah ini jadi ini adalah tadi prasyaratnya 2 tahun, terus 600 juta adalah nilai proyeknya, dan ini N+1 ya tahun keduanya 550 juta, terus dikurang 750 tahun selanjutnya nih 750, sorry kursornya hilang lagi nih. Nah ini 750 juta tahun ketiga dikurang dengan tahun keduanya. Tahun ketiga dikurang tahun keduanya, maka kita dapat adalah ini 50 juta dibagi dengan 200 juta ya. Nah, 200. Maka ini kan 1/4. Nah, 1/4. 1/4 itu adalah 2,25 tahun atau kita bulatkan 2 tahun 3 bulan. Nah, periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan. Karena syaratnya adalah tadi adalah 2 tahun ya teman-teman. Jadi syaratnya 2 tahun. Cuma karena melebihi 2 tahun 3 bulan maka tidak layak untuk kita teruskan. Kalau dari hasilnya ya. Oke, ini adalah tahun kedua. Ini tadi 600 adalah apa total pack awal. Terus ini 540 tahun kedua ya N+1. Dan 750 tadi ini tahun ketiga arus kas kumulatif dikurang dengan arus kumulatif tahun kedua. Maka kita dapat 2 tahun 3 bulan. Dan tadi adalah prasyaratnya adalah 2 tahun yang dalam pertimbangannya ternyata dalam perhitungannya 2 tahun 3 bulan. Maka ini dirasa untuk ditolak dalam usulannya. Hmm. Hmm. Oke. Nah, ada kelemahannya dalam metode pengembalian. Dia tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Jadi kan uang kita kan punya nilai waktu ya. Nah, nilai waktu itu adalah inflasi. Jadi dia mengabaikan bahwa setiap waktu itu sebenarnya kan tergerus nilainya ya, tergerus nilainya. Jadi dia mengabaikan nilai dari uang dan emang di sini kan nggak ada perhitungan. Dia mempertimbangkan bahwa setiap tahunnya uang itu berbeda ya, secara nilainya mungkin dia ibarat kalau kita tahu PDB real ya teman-teman, PDB real lah ini dia tidak memperhatikan inflasi nilainya. Hmm. Terus juga tidak memperhitungkan nilai sisa dari sebuah investasi, terus tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Jadi setelah tercapai ya arus kasnya tidak menjadi sebuah apa perhatian ya khusus untuk
Ya kalau udah tercapai terus selanjutnya kan itu sebenarnya menjadi sebuah aset ya gitu. Misalkan teman-teman punya gedung gitu, sebuah proyek gitu kan. Nah, proyek itu selama akhirnya misalkan balik modal nih. Nah, dari balik modal kan setelah itu menjadi aset teman-teman tuh. Nah, ini ada bagaimana periode pengambilan dengan diskonto atau sebuah eh, suku bunga. Nah, ini ketika dia diskontonya 12% dari total arus kasnya ya. Nah, ini 12% dari total arus kasnya 200, 250, 200 juta, dan 150 dan seterusnya. Ini sama perhitungannya seperti yang sebelumnya ya. Kan tahun ibarat tahun sebelum dia belum tercapai. Nah, kan tahun kedua itu belum tercapai ya. A tadi nilai proyek investasi dikurang B. Nah, cuma bedanya dia pakai hasil dari kumulatif diskonto ya dari eh, bunganya. Itu berbedanya di situ. Nah, berbeda ketika dia periode pengembaliannya tanpa diskonto dia 2,25 tahun atau 2 tahun dibulatkan 3 bulan. Nah, sedangkan kalau apa namanya menggunakan bunga ya diskontokan sebesar 12% tadi setiap tahunnya menjadi kurang lebih hampir 3 tahun gitu. Karena kan kita tahu bahwa uang itu kan ya pasti teman-teman apa namanya kayak minjam gitu pakai dana. Nah, itu ada bunganya. Nah, ini contoh kasus ya, ada proyek A dan proyek B. Proyeknya sama-sama nilainya 500 juta, cuma yang lebih worth it yang B ya jelas ya, karena dia returnnya, tar dulu. Menurut teman-teman yang mana nih, yang cepat balik modal? Sebenarnya hampir mirip. Kalau hitung-hitungan A ya, kayaknya ini aja udah 480. Ini berapa 300. Sama-sama di angka 2 tahun berapa bulan ya, ini tinggal tebak. Tinggal dihitung aja sisanya tuh berapa bulan. Dengan metode yang sama, yaitu N A plus B. Coba dihitung teman-teman. Ditulis rumusnya N min A min B. N-nya tadi berarti 2. Ini tahun di sini. N-nya 2, A-nya 500 dikurang dengan min B. Coba tulis. Ya, silakan dikerjakan data ini dengan rumus yang ini. Teman-teman silakan tulis dulu rumusnya. N A min B, C min B dikali tahun. N itu tadi N-nya 2 di data tersebut ya. A min B, C min B. Ini A-nya. Ya, silakan yang udah dapat proyek A kira-kira berapa? A min B, C, ini ya rumusnya A min B dibagi dengan C min B. Oke, coba dihitung.
Ini diakumulatif dulu ya. Tadi A-nya dan A-nya itu kan 500, B-nya adalah, ya Pak Iwan, coba. Oke, tadi ada orang, kira yang dapat. Ini diakumulatif dulu. Ini kan 480 ya, berarti 500 dikurang 480 dikurang bagi dengan C-nya adalah, kalau C-nya berarti di sini berapa, 609. Akumulatif selanjutnya, ini tambah 440 tambah 80 adalah 560 ya. 560 dikurang 480. 20 seperempat. Ada yang dapat berapa? Mereka kayaknya saya dapat nih. Seperempat. Kayaknya 640 Berapa? juta. 640 kalau dari dihitung dari 1 sampai 5. 1 sampai 5, 640. Nah, ya benar. Jadi kan kita nyari tahu nih Zaki. Jadi kan kira-kira 500 juta itu balik dalam tahun keberapa gitu kan. Pasti di antara tahun kedua, ketiga nih. Nah, caranya adalah, Tahun ketiga paling, Pak. cuma tahun 2 koma. Nah, caranya adalah tadi rumusnya adalah dua, teman-teman, ini dua dua adalah tahun yang sebelum balik modal ya. Kan ini kan kalau udah tahun ketiga kan udah balik modal ya. Karena udah lebih gitu. Udah melebihi dari 500. Nah, tahun kedua, dua, terus A-nya adalah tadi 480 ya. Sorry, A-nya itu adalah nilai proyek investasi 500 juta dikurang dengan tahun B-nya. B-nya ini adalah 480 total dari tahun satu dan 2 dibagi dengan 560. Jadi ini total akumulatif tahun ketiga itu 560. Ini C-nya ya. C-nya 560 dikurang B lagi, yaitu dikurang 480. Ini dapat 20 dibagi dengan 80. 20 bagi dengan 8. Seperempat ya. Iya, Pak. 2,25 tahun. Nah, 1/4. 2, seperempat ya. Nah, seperempat itu, seperempat tahun itu berarti berapa? 3 bulan ya. 2,2 tahun 3 bulan ya. Seperempat tahun adalah 3 bulan kan bener ya? Seperempat dari 12 seperempat dari 12 ya. Dalam setahun kan 12. Berarti dua Iya, dua tahun tahun 3 bulan. 3 bulan. Yang ini 2,3. Nah, coba yang satunya berapa? Berapa tahun? Sama ya, dimasukin coba ini tahun kedua juga, tahun ketiga karena dia sudah balik modal, tahun kedua ditambah apa ini? Sama 500 dikurang berapa? 250 ya. 250 di ini tambah ini berarti dapat tuh 250 tambah 250 500. Ini 500 adalah ini ya total dari eh, tahun ketiga itu udah 500.
dikurang 250 juga sebelumnya ya. Ini 250. 250. Berarti berapa? 250 bagi 250 adalah satu ya. Coba ntar lo, saya cek dulu 500 dikurang 250. Cari yang dapat satu ya. 2 plus 1. Berarti dia balik modal dalam. Cuma bener kan? Oh iya bener. Dia balik modal dalam 3 tahun. Bener kan? Totalnya 500 ya. Jadi 2 plus 1 ya bener sih. 3 tahun. Jadi ini lebih menguntungkan yang mana? Jadi kan ini kan 500 juta ya. Jadi dia bener pas. Nggak salah. Jadi dia 500 itu ketika kebetulan bulat tuh. Jadi dia dalam 3 tahun. Jadi lebih menguntungkan proyek apa? A atau B? Payback periodnya. Yang A ya, karena yang ini kan lebih cepat nih, 2 tahun, 2 tahun 3 bulan, 2 1/4 tahun, itu 2 tahun 3 bulan, yang ini 3 tahun baru balik nih. Yang bener pas ya, dijumlahin tuh totalnya 500. Ini kan kalau dijumlahin 560 ya, nah, ini 500. Di tahun ketiga dia udah balik modal. Nah, ini yang ketiga, maka lebih layak proyek A karena dia lebih cepat pengembalian dananya ya. Nah, atau sekarang selanjutnya ada juga nih, kita sudah belajar terkait metode payback period. Nah, selanjutnya ada namanya metode eh, net present value atau nilai sekarang bersih bahasa Indonesianya ya. Nah, net present value NPV ini singkatannya. Yang ini mempertimbangkan terkait bagaimana nilai uang lebih tinggi bila dibandingkan dengan eh, nilai uang sekarang ya, itu lebih tinggi dibandingkan nilai uang pada waktu yang akan datang. Karena ada faktor terkait tadi diskonto atau bunganya, dan itu menjadi biaya ya ataukah beban bagi perusahaan ya karena ada bunga dana yang dia pinjamkan terus akhirnya dikembalikan lagi karena apa tadi bayar bunganya dan sebagainya. Ini rumus net present value eh, atau tadi nilai sekarang bersih. CF adalah arus kas, I ini adalah biaya modalnya ya, atau tingkat bunganya nanti bagaimana karena modal kan perlu modal itu kan apa namanya perlu bunga ya. Kita minjem ke perbankan gitu modal. Nah, itu kan ada namanya bunganya ya. Itu ada tingkat bunganya I. Nah, N ini adalah dia umur proyek investasi dan OI adalah investasi awal. Ini N ya. Jadi ini N ini adalah tadi terkait umur proyek ini, umur proyek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya N. Nah, I ini adalah biaya modal atau I itu biasanya suku bunga biasanya juga bisa disebut ya. Oh, I ini ada investasi awalnya. Nah, ini arus kasnya tak setiap tahunnya. Dan ini misalkan ada data ini tahun pertama dan sampai tahun kelima, dan ada data terkait arus kas, terus ada juga tingkat bunga setiap tahun. Nah, kita dapat namanya present value. Nah, dari present value ini kita dapat nanti dijumlahkan menjadi total nilai sekarang atau NPV ya. Terus tadi apa dikurang dengan OI, investasi awal. Nah, ini dikurang dengan investasi awal, maka kita dapat net present value. Jadi total PV dikurang dengan investasi awal, kita mendapatkan net present value. Maka kita coba ada contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Coba kita hitung dulu ini.
Nah, misalkan ini ya, dari setiap tahunnya ada tahun pertama sampai tahun kelima, dan ini ada arus kasnya, teman-teman semua, ada 300, 250, dan yang membedakan dia ada, apa namanya, bunga sebesar 15% ini. Oke, ini ada 15%, maka kita dapat 4 ini ya, ini adalah 2 dikali 3, jadi 300 juta dikalikan dengan 0,8. Terus ini juga dikalikan dengan yang ini dengan tingkat bunganya ya. Maka didapat sebesar ini. Ini adalah kotak 4, ini adalah 2 dikalikan dengan 3 tabel apa kolom 2 dikalikan kolom 3. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat present value itu lebih nilainya itu lebih apa namanya? Lebih menyusut ya, sebelumnya 300 jadi 260 dan seterusnya. Maka kita dapat nih dari tahun pertama hingga tahun kelima net present value-nya adalah eh, sorry kok salah garis. 716 juta ya. Sekian dengan investasi awal yang kita investasikan adalah 700 juta. Maka dari hasil itu dalam 5 tahun ya, itu sangat positif yaitu sebesar net present value menjadi 16 juta 895. Maka kita nilai bahwa proyek ini layak untuk dijalankan karena hasilnya positif dalam 5 tahun ini. Ini ketika arus kasnya setiap tahunnya berbeda. Ini kan berbeda terus ya, 300, 250, 200 juta, dan sampai 100. Nah, ini bagaimana ketika tadi arusnya berbeda nih setiap tahunnya. Nah, ini ada juga bagaimana ketika arus kas setiap tahunnya jumlahnya berbeda-beda ya. Ini ketika berbeda-beda. Nah, ketika sama seperti apa? Maka rumusnya adalah arus kas dikali dengan faktor tingkat pengembalian ya atau diskon, sorry, faktor diskontonya bukan tingkat pengembaliannya dikurang dengan OI atau investasi awal sebesar 40 juta. Nah, ini kita dapat informasinya arus kasnya 12 juta, tingkat faktor diskontonya ntar 20 dibagi 2,9 itu didapat dari mana? Ada yang tahu? Ntar. 2,9. Terus mau hitung dulu. Oke. Oke, kita coba nyari. Kalau OI ini kan investasi awal ya sebesar 40 juta. Oke, sedangkan nanti faktor diskonto coba saya hitung didapat dari rumusnya adalah 1 - 1 R pangkat N. Jadi rumusnya adalah faktor ya, diskonto adalah 1 - 1 rumusnya. Nah, R ini adalah tingkat suku bunganya 20% adalah 0,2. 0,2 dikali 5 tahun ya. Dikali pangkat 5 dibagi dengan 0,2 yaitu dengan R-nya lagi persentasenya. Nah, ini didapat sebesar 2,9 ini dari perhitungan ini ya. Ini rumusnya eh, dalam kurung 1 R-nya ini R ya. Ini kita dapat informasi R ini dan juga ini umurnya selama 5 tahun. Maka kita dapat 2,9906 tinggal dikalikan maka hasilnya adalah 35 juta
dikurang dengan 40 juta. Nah, kebetulan net present value-nya adalah negatif hasilnya, maka proyek ini kurang lebih lebih baik ditolak ya karena hasilnya negatif dalam 5 tahun. Nah, ini adalah ketika arus kasnya sama. Oke ya. Nah, ini ketika net present value udah ya. Jadi tadi ada net present value, terus ada juga payback period dalam menghitung investasi dari apa namanya proyek ya. Apakah layak untuk kita jalankan, ataukah kita tunda gitu, ataukah kita tolak malah ya. Oke. Nah ini tuh selanjutnya ada metode indeks profitabilitas. Indeks profitabilitas dia melihat perbandingan antara present value dengan dikurang dengan eh, present value arus kas dengan investasi awal. Nah, rumus profitabilitas adalah CF. CF itu adalah tadi terkait dengan present value dalam kurung satu dikurang I. I itu tadi adalah bunganya dibagi dengan IO. IO adalah investasi awalnya. Nah, ini CF per satu IF ini adalah present value ya. Kan tadi kita sudah menghitung present value dari total apa namanya dengan diskonto dikalikan arus kas. Nah, misalkan kita dapat informasi seperti ini, tadi mencari tingkat bunga rumusnya ini ya teman-teman. Satu satu min satu, sorry ini kurung ya, kurung plus R bunganya tingkat returnnya ya dibagi R dan pangkat pangkat N ya. N itu adalah, sorry ini N. Nah ini di, sorry ini saya salah coret. Ini R. Eh, Nah ini R ya, returnnya dan dipangkatkan N. R itu adalah ini 5 tahun. Nah ini dalam mencari present value dan dari total itu kan kita dapat total present value ya. Nah ini sama dengan kasus dengan metode indeks profitabilitas. Misalkan kita dapat present value-nya adalah 716 juta 895, maka kan tadi rumusnya dibagi dengan investasi awal. Nah, investasi awalnya sebesar berapa tadi? 700 juta ya. Nah, misalkan ini adalah present value dibagi profitabilitas. Nah, indikatornya ketika di lebih dari satu ya, maka investasi ini layak diterima. Dan ketika kurang dari satu, maka tidak layak diterima. Nah, ini kebetulan hasilnya adalah lebih dari satu, maka PI-nya ya, indeks profitabilitas lebih dari satu, maka ini layak untuk dijalankan. Nah, ini ketika indeks pakai metode indeks profitabilitas. Oke, bentar agak gatel nih. Nah, ini selanjutnya ada rate of return atau IRR. Ada metode IRR. Adalah tingkat pengembang internal rate of return, tingkat bunga yang dapat menjadi net present value sama dengan nol.
karena present value arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awal. Nah, metode ini dia mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi bagusnya dia yang tadi sebelumnya itu adalah yang payback period ya, dia tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, di IRR ini dia menilai bagaimana nilai waktu uang dari tahun ke tahun. Jangan apa caranya dengan cara arus kas itu didiskontokan atas dasar biaya modalnya. Jadi diskontokan kan dari modal biaya yang dipakai dikurang dengan tingkat bunga. Nah ini rumusnya internal rate of return. Nah ini langkah-langkahnya. Tadi kan hitung PV. Nah kita kan sebelumnya udah pernah hitung PV ya. Hasil diskonto dengan dikalikan dengan apa hasil dari setiap kas setiap tahunnya. Jadi kas yang dihasilkan dikali dengan tingkat suku bunga yang dipilih. Selanjutnya apa dibandingkan hasil perhitungan poin satu di atas dengan IO-nya investasi awalnya. Nah, jika nanti hasilnya adalah negatif, maka coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Jadi kita perlu menurunkan tingkat suku bunganya. Dan ketika hasilnya positif, coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Oke, ini ada contoh kasusnya menghitung internet internal rate of return ya IRR. Misalkan dalam sebuah perusahaan dia ada total terkait dengan apa namanya investasinya ya sebesar 112.500.000 dengan tingkat returnnya sebesar 5% dan ini perkiraan setiap tahunnya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, kita coba hitung tingkat suku bunga 3% dan 12%. Tadi rumusnya sama ya teman-teman untuk mencari eh, faktor diskonto adalah tadi rumusnya per satu min satu ya. Nanti teman-teman hitung satu-satu ya. Satu min satu per R. Karena kalau 13 ya 13. Oke, pangkat N tergantung tergantung dengan tahunnya, tahun keberapa dibagi dengan R. Nah, maka didapatkan tingkat bunga seperti ini. Dan present value adalah dikali ya, antara arus kas dikali dengan tingkat bunga, dari setiap arus kas dikali dengan tingkat bunga. Nah, maka dia menghasilkan present value dan ini total present value-nya. Nah, ini yang 12% sebelah kanan ya. Maka didapat present value yang 13% adalah 111 juta dan yang present value yang 12% ya, dia adalah 114 juta. Dengan investasi awal yaitu sama yaitu 112.500. Nah, hasilnya bagaimana net present value dari keduanya? Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, ini yang satu 13% adalah min 5,75 dan yang 12% adalah 1,740. Nah, ini ada bagaimana perhitungannya. Basisnya dengan tadi apa returnnya baik di faktor suku bunga 12% dan 13% dan ini 170 dibagi dengan 2315 tar 170 ini adalah dari total 12% ya. Dibagi dengan 2,315 ya selisih dari present value-nya. Jadi ini kurang dengan ini ya. Ini dikurang dengan ini 2,315. Nah, ini 2,315.
Sisinya 23,15. Jadi 1740 dikurang 2315 dikali 1% rumusnya. Nah, maka kita dapat adalah 12% tambah dengan 0,75%. Nah, ini dikali dibagi dulu dan nanti dikali dengan satu maka dapat 0,75. Maka didapat 12,75. Nah, ini min 575 yaitu selisih dari present value dengan investasi awal. Jadi dia present value-nya 111, ini kan kita dapat 111 ya. Yang 12%, yang 13%. Nah, ini 111 dan investasi awalnya adalah ini 111 persen value-nya dan investasi awalnya adalah 112. Maka kita dapat selisih present value dengan investasi awal adalah min 575 dan selisih dari present value dari tingkat bunga ini adalah 2315. Maka kita dapat 13% 5,75 ya dari sini selisih PV dengan OI investasi awal dibagi dengan 2,315 yaitu selisih present value. Maka dikalikan 1%, maka kita dapat sebelah kanan ini adalah 0,48. Maka dikurang 13% ya basisnya 13%, kita dapat IRR sebesar 12,57. Maka keduanya sama-sama kan kita tadi tulis ya dipersyaratkan adalah 15% nih. Cuma ternyata dalam hasilnya kedua kedua bunga ya kedua basis 12% dan 13% dia di bawah dari 15%. Maka kedua ini usulannya proyeknya ya kurang layak untuk dijalankan atau ditolak gitu dalam perhitungannya. Jadi kan kasusnya ketika arus kas itu dia berbeda-beda nih. Dari tahun pertama 45, terus 37, 30, 22, dan 15. Nah, selanjutnya bagaimana ketika arus kas itu berbeda-beda? Sorry, sama ya jumlahnya sama. Tadi kan jumlahnya berbeda-beda. Dan ketika setiap tahunnya 24 juta selama 5 tahun dengan tingkat returnnya itu adalah 12%. Nanti kita nyari faktor diskontonya berapa besar IRR-nya. 12% ya. Iya benar. Nah ini kita sama ya. Tadi kan dicoba faktor diskontonya 15%. Maka kita dapat 3,352 dan arus kasnya yang tadi adalah konstan ya 24 juta setiap tahun. Investasi awal yaitu eh, dana investasi adalah sebesar 80 juta. Maka didapat dari pengkali 24 juta ya setiap tahunnya dikali dengan faktor diskonto. Maka 80 juta dikurang 425 ya, dikurang 80 juta maka positif net present value-nya. Dan ketika faktor diskonto 16% ya, rumusnya sama kayak yang tadi sebelumnya ya. Mencari faktor diskon. Nah ini 1 min 1 R dibagi dengan R pangkat N yang ini. Nah ini mencari faktor diskontonya. Nah maka ketika 16% kita dapat faktor diskontonya adalah 3,2743. Arus kasnya konstan ya, 24 juta setiap tahun dan investasi awal sebesar 80 juta. Maka kita lihat bahkan ketika dia 16% dia minus ya. Maka ketika 16% faktor
diskontonya tidak layak untuk dijalankan, dan ketika 15% dia masih positif ya net present value-nya, maka layak untuk tetap dijalankan. Oke, ini model yang MIRR ya, yang terakhir MIRR. Oke, ini yang terakhir yaitu metode Internal Rate of Return atau MIRR. Yaitu adalah tingkat diskonto yang mengakibatkan nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai akhirnya. Nah, di mana nilai akhir proyek adalah jumlah nilai masa mendatang. Jadi melihat nilai akhir proyek ya adalah nilai masa yang mendatang dari kas masuk yang dimajemukkan terhadap biaya modal perusahaan. Hmm. Nah, CIF itu tadi adalah bentar, CIF. Ini ada rumusnya, rumus MIRR ya. Pertama adalah CI, CIFT 1 plus K N min T dan dibagi 1 plus MIRR pangkat N. Nah, kriterianya nanti ketika hasil dari present value harus keluar adalah ketika lebih besar dari tingkat return apa tingkat pengembalian ya maka layak diterima, dan ketika MIRR lebih kecil dari tingkat returnnya ya persentase returnnya maka ditolak. Nah, CIFT adalah cash inflow pada periode T, jadi uang masuk pada periode T ya CIFT, dalam kurung 1 ditambah dengan K ini adalah reinvestment rate atau tingkat pengembalian bunganya ya, tingkat pengembalian bunganya, reinvestment rate. N ini adalah jumlah periode proyek, nanti ada N berapa lama proyeknya, dan T ini adalah periode arus kas, nanti arus kas pada tahun periode keberapa, dan satu ditambah dengan MIRR atau tingkat pengembalian internal yang di tingkat pengembalian internalnya. Ya, coba nanti ada perhitungannya. Nah, ini ada data sebuah proyek investasi, misalkan contohnya dia N-nya adalah 3 tahun ya, jumlah waktunya. Ini kita tahu juga terkait dengan tingkat pengembaliannya atau K-nya tadi. Dan ini adalah investasi awal IO-nya dengan arus kas setiap tahunnya 200, 2000, 3000, dan 4000. Nah, bagaimana menentukan apa namanya? MIRR ya? Hmm. Ya, ini penjelasannya, penyelesaiannya ya dari data ini. Kita tahu total investasinya 3 tahun, pengembaliannya tadi 10%, terus apa nih, investasi awalnya ya atau IO-nya, dan arus kasnya setiap tahun dia berbeda-beda, ada 200, ada 300, dan 400.
Nah ini berdasarkan rumus MIRR ya. Ini adalah investasi awal 6.000 IO-nya ya. Kan rumusnya adalah investasi awal sebesar berapa? 6.000. 9.720 adalah dia dari dapat CIF ya. Atau CIF itu istilahnya future value ya. Atau nilai yang akan masa datang. Nah ini nilai masa datang adalah tadi 2.000 mana tahun pertama dan tahun selanjutnya ya. Ada 2.000, 3.000 dan 4.000 gitu. Nah kita dapat CIF terkait bagaimana nilai masa datang 9.720. Ini adalah nilai proyeknya ya sebesar investasi awal 600 dibagi satu sama plus MIRR. Dipangkatkan 3 karena dia tahunnya ada 3 berusia 3 tahun ya. Ada 3 tahun dipangkatkan 3. Nah kita geser kan kita ingin mencari MIRR-nya. Kita pindah ruas. Pindah ruas 1/MIRR dikali silang ya. Yang ini menjadi di atas dan yang 6.000 dibagi di bawah. Nah itu jadi seperti ini. 1 plus MIRR pangkat 3, 9.720 dibagi dengan 6.000. Nah, ini kita bagi, maka kita dapat 1,62. Ini pangkat ini kita pindah ruas menjadi sebuah akar ya. Pindah ruas ke sebelah kanan menjadi akar 3. Akar 3 ini pakai kalkulator aja nanti teman-teman kalau nanti ada perhitungan. 1,62 akar dari 3-nya adalah 0,1,174. Nah ini dipindah ruas, maka ini jadi minus nih. Dikurang 1 ya, maka dapatlah 0,1745. Dikalikan 100 maka 100% ya, karena ini masih angka nominal biasa, maka dikali 100% maka jadi 17,45. Kali 100% maka jadi persentase. Nah, ini adalah tadi hasilnya ketika dia lebih dari tadi kan kebetulan berapa? 10% ya. Dan rumusnya adalah MIRR lebih besar dari tingkat pengembalian maka layak ditolak karena dia 17,45 lebih besar dari 10%. Maka dia layak untuk diterima. Nah, MIRR ini mengasumsikan bahwa arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sebesar IRR proyek. Nah, dan MIRR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui bagaimana profit dari sebuah perusahaan. Oke, itu ya. Jadi kita ada beberapa metode. Ada metode pertama tadi kita bahas payback period ya. Wah, nah ini ya. Ada payback period. Terus ada juga net present value, ada indeks profitabilitas, IRR, dan MIRR. Nah, ada 5 metode. Oke, teman-teman ini masih ada waktu sekitar berapa 30 menitan ya. Oke, nanti akan saya berikan aja project ya. Teman-teman ada 5 bagi berapa ya? Total mahasiswa berapa? Lulu? 30 berapa? 37, Pak. Oh, 37. 37. Nanti saya kasih 10 soal, berarti ada yang, nanti ada yang bertiga, ada yang berempat ya. Lebih dominan banyaknya 4, mungkin yang bertiga dikit. Nanti saya berikan berapa soal ya? 10 soal gitu, nanti ada yang setiap setiap nanti ada dari 5 metode itu, jadi setiap metode kemungkinan ada 2 soal. 10 soal dibagi dengan
dibagi 37 mahasiswa, maka ada yang bertiga, ada yang berempat. Nanti menghitung salah satu metodenya ya, jadi setiap kelompok nanti eh, menghitung salah satu dari metode tersebut, baik itu nanti mungkin ada yang kebagian, ini salah satu aja ya, nanti mungkin ada yang kebagian IRR, terus ada yang kebagian NPV, ada yang atau payback period ataukah yang lainnya. Oke, itu dan soalnya nanti saya kirimkan habis ini aja ya, habis ini dan pengumpulannya boleh deh pekan depan aja di hari apa kita hari Rabu sore ya itu dan satu soal aja jadi teman-teman berkelompok ngerjain satu soal nanti soalnya saya susun saya kirimkan ke siapa yang ngechat dulu ya kayak itu gitu ada yang mau ditanyakan. Nanti saya kirimkan dan saya mungkin pekan depan aja untuk dalam bentuk ini aja folder ya dan tulis tangan. Nanti teman-teman ditulis tangan jawabannya, menghitungnya. Nanti boleh pakai kalkulator dan nanti hasil dari tulis tangan di scan atau di foto bebas, diupload di Drive gitu. Itu ada yang mau ditanyakan terkait penugasan. Nanti saya kasih slide-nya dan teman-teman bisa coba contoh dari slide tersebut dalam perhitungannya. Itu tugas jelas ya. Jadi nanti pekan depan aja nggak apa-apa dan setiap kelompok nanti cukup satu aja mengerjakan dan harapannya walaupun ya nggak ada yang free rider ya harapannya ya ada harapannya ada yang saling mengerjakan bersama gitu. Jadi teman-teman kalau nanti ada ujian tahu gitu dalam pengerjaannya. Itu nanti kita bahas mungkin di pertemuan setelah praktisi ya. Bahas singkat aja dari perhitungan teman-teman seperti apa. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Nanti coba saya cari kasus-kasus terkini mungkin yang agak apa relate ya dengan kondisi sekarang. Mungkin ada proyek apa nanti coba saya susun. Hmm. Oke, udah jelas dulu ya terkait penugasan nanti dikirim drive aja ke saya. Nanti saya kirimkan docs-nya mungkin soal 10 soal nanti terserah teman-teman ngebagi apa namanya ngebagi jumlah kelompoknya kayak gimana. Yang penting saya ngasih 10 soal. Pak, tapi yang dikerjain satu soal kan Pak per kelompok. Iya satu soal aja. Ya Jadi satu pilih soal. ya Pak. Nanti nah silahkan dibaginya terserah dulu gimana nanti satu soal itu jatah kelompok mana dan siapa kelompok itu. Oke, itu biar teman-teman nanti ada latihannya dalam menghitung baik salah satu metode aja dan nanti kita sharing aja di pertemuan selanjutnya ya. Dari 10 soal itu nanti kita sharing aja dari setiap kelompok seperti apa dari setiap kasus yang ditemukan. Oke, itu aja teman-teman ya. Saya kira sekian dan nanti kita coba teman-teman case base ya. Nanti ada studi kasus dan untuk dikerjakan after ini ataukah nanti terserah kapan. Oke, saya kira cukup. Makasih banyak semuanya. Kita pekan depan dan 2 pekannya lagi ya. Itu kita ada praktisi. Mungkin kita di pertemuan keberapa berarti? Ini ke 10 apa 11 dulu? 11, Pak. 11, 12, 13 berarti praktisi ke-14 ya. Kita nanti ketemu dan nanti ingetin saya juga dulu kalau ada sharing terkait hasil dari metode penilaian investasi ya. Oke, sip itu aja. Makasih banyak semuanya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Kita bertemu lagi di praktisi pekan depan dan selanjutnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih Pak. Pak. Makasih banyak Terima kasih semuanya. banyak, Pak.